Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Indra Kurniawan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda tentang syahadatain. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang tahqiqus syahadatain, yakni realisasi atau pembuktian dua kalimat syahadat. Di video yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa realisasi atau tahqiq pembuktian dari dua kalimat syahadat itu dilakukan dengan melakukan tiga hal. Yang pertama adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qasdul hayah, tujuan orientasi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah fil hayah, sebagai contoh dalam kehidupan atau sebagai uswah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjadikan dinul Islam sebagai minhajul hayah. Saya menyebutnya dengan istilah tiga hal ini, kita bisa sebut dengan istilah pandangan hidup tauhid seorang muslim. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai qasdul hayah, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah fil hayah, dan menjadikan dinul Islam menjadi minhajul hayah. Itulah tahqiqus syahadatain, realisasi pembuktian dari dua kalimat syahadat yang senantiasa kita ucapkan. Sahabat-sahabat sekalian, selain tiga hal tersebut yang merupakan pandangan hidup bagi seorang muslim, tahqiqus syahadatain itu juga bisa kita rasakan atau bisa kita lihat di dalam diri kita, yakni bagaimana kondisi qalbu kita, bagaimana kondisi akal kita. Pembuktian syahadat itu terlihat dari dua hal itu. Yang pertama, orang yang telah berpandangan hidup tauhid, tiga hal yang tadi di awal saya sebutkan, maka kondisi hatinya ini akan memiliki ciri khas. Qalbunnya, hatinya itu adalah qalbun salim. Yang dimaksud dengan qalbun salim adalah hati yang bersih. Bersih dari syirik, dari noda-noda syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati, keraguan, kemunafikan, hasad, dendam, dengki, sombong, riya, ujub, sum'ah, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ini tiada lain karena memang dia berpandangan hidup tauhid. Yang menjadi orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi qudwah dan uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi referensi dalam kehidupannya adalah dinul Islam. Maka hatinya pun dalam keadaan bersih, qalbun salim. Orang yang memiliki qalbun salim, hatinya bersih, hari-hari yang dilaluinya, seluruh gerak langkah hidupnya itu senantiasa dilalui dengan sikap yang pertama, roja'u rahmatillah,
Dia hanya mengharapkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi mereka yang memiliki sikap roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, roja'u rahmatillah. Jadi orang yang berpandangan hidup tauhid itu, dia sadar betul bahwa dia ini di dunia sedang berada dalam perjalanan, berada dalam sebuah rihlah, sebuah perjalanan panjang. Tujuannya jelas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang dilaluinya itu adalah dinul Islam, wa anna hadhihi sirati mustaqimah. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalan itu, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Kemudian yang kita ikuti, pemimpin dalam perjalanan itu, qudwah kita, uswah kita adalah Rasulullah SAW. Maka dalam seluruh tindak tanduknya, dalam seluruh gerak langkah hidupnya, hanya mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, roja'u rahmatillah. Kemudian selain sikap roja, orang yang qalbun salim, yang berhati bersih itu, dia senantiasa khaufu iqabillah. Dia senantiasa takut iqabillah, terhadap hukuman dari Allah. Dia sangat khawatir, dia sangat waspada, dia sangat hati-hati, jangan sampai Allah murka kepada dirinya. Maka dia selalu menjaga seluruh aktivitasnya, seluruh gerak langkahnya, jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-An'am, sahabat-sahabat sekalian, Kul, katakanlah, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, sesungguhnya aku takut azab yang besar, yakni pada hari kiamat, kalau bermaksiat kepada Allah. Maka dia akan menjaga dirinya. Orang yang berpandangan hidup tauhid, dia akan senantiasa khaufu iqabillah. Dia takut kepada azab hari yang demikian besar. Kul inni akhafu in asaitu rabbi. Katakan, aku ini takut kalau bermaksiat kepada Tuhanku. Takut nanti kepada adzab yaumin adzim. Azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang besar. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang memiliki qalbun salim pun, selain ada sikap roja di dalam dirinya, ada al-khauf, ada rasa takut, rasa khawatir, ada kewaspadaan di dalam dirinya, tentu saja di dalam dirinya pun yang ketiga ada mahabbatullah, ada keterpautan hanya kepada Allah. Sekali lagi, karena qasdul haya, karena tujuan orientasi dalam kehidupannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ini senantiasa terpaut, hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbah, ada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah. Ini kondisi qalbu. Orang yang berpandangan hidup tauhid sebagai tahqiq, sebagai pembuktian, sebagai realisasi dari dua kalimat syahadat tersebut, hatinya pun terbentuk menjadi qalbun salim.
hati yang bersih, yang senantiasa roja'u rahmatillah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, khaufu iqabillah, khawatir dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tertanam dalam dirinya mahabbatullah. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, tahqiqus syahadatain, realisasi syahadat itu setelah membentuk seorang muslim dengan pandangan hidup yang sangat jelas, terlihat dari qalbunya menjadi qalbun salim, juga tahqiqus syahadatain, realisasi pembuktian syahadat itu juga terlihat, terasakan dalam kondisi akalnya, terlihat dari kondisi akalnya. Akalnya itu menjadi aklun zakiyun, akal yang cerdas. Cerdas yang bersifat ukhrawi, bersifat duniawi. Karena dia memiliki, sekali lagi, qasdul hayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi qudwah fil hayah adalah Rasulullah SAW. Dan yang menjadi minhajul hayah adalah dinul Islam. Maka orang yang memiliki aklun zakiyun, yang sudah terwarnai oleh pandangan hidup tauhid dengan sebenarnya, maka dalam sehari-harinya, dalam setiap gerak langkah hidupnya itu tidak lepas dari yang pertama, tadabbarul Quran. Dia senantiasa memperhatikan, mengkaji Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah manhaj. Dia adalah pedoman. Seorang muslim, dia sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW, dan minhajnya adalah dinul Islam, yang semua itu termuat di dalam Al-Quran. Maka seorang yang telah berpandangan hidup tauhid, yang syahadatainnya betul-betul sudah tertanam dalam dirinya, dapat dilihat bagaimana dia senantiasa tadabbarul Quran. Dia mentadaburi Al-Quran. Kemudian bukan hanya tadabbur, tapi juga tafakkur. Senantiasa berpikir. Senantiasa berpikir. Di antara hal yang difikirkannya itu adalah tafakkaru fil kaun. Dia memikirkan tentang alam semesta ini. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai bukti ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat berbagai macam nikmat yang demikian banyak di alam semesta ini. Juga alam semesta ini adalah sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menuju kepada Allah, dan sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah alam semesta ini. Maka seorang yang berpandangan hidup tauhid, akalnya aklun zakiyun, akalnya itu cerdas. Dia senantiasa tadabbarul Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian tafakkaru fil qaun. Dia memikirkan tentang alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memperhatikan ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta ini. Sahabat-sahabat sekalian, aklun zakiyun juga, kecerdasan akal juga terlihat dari bagaimana seorang muslim itu, orang yang berpandangan hidup tauhid itu, yang syahadatainnya itu sudah tertanam dalam dirinya itu, dia senantiasa zikrul maut. Dia senantiasa mengingat kematian. Sekali lagi, seorang muslim, berkali-kali saya ingatkan, seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini dia menyadari betul tentang tujuan hidupnya. Apa yang sedang dilakukannya di dunia ini. Dia sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti Rasulullah SAW yang membimbingnya. Kemudian ada manhaj, ada pedoman, ada rambu-rambu yang dilihatnya, yang senantiasa diperhatikannya. Dinul Islam melalui Al-Quran. Dan dia, seorang muslim itu, senantiasa bersiap diri, mempersiapkan dirinya bahwa cepat atau lambat akan tiba waktu di mana dia harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hampir datang kepada manusia itu hari penghisabannya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi banyak di antara manusia itu, walaupun kematian itu hampir datang, tetapi mereka dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lengah, mu'ridun, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang muslim tidak melakukan seperti itu. Dia berbekal diri. Dia berbekal diri. Maka hari-harinya itu dipenuhi dengan zikrul maut, mengingat kematian, bahwa ada batas waktu yang akan segera datang di mana dia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian Rasulullah ditanya, mukmin manakah yang paling cerdas? Kemudian jawaban Rasulullah SAW adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian orang yang paling banyak melakukan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Ulaika akyas. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, dengan sikap dan pandangan hidup yang seperti itu, maka yang akan muncul pada diri seorang muslim itu adalah al-fikrul islami, ya, pemahaman yang islami. Dia senantiasa beramal soleh dengan al-minhajus sahih, dengan pedoman atau konsep yang benar. Dalam diri seorang yang sudah terwarnai oleh syahadatain, maka senantiasa ada tekad, niat, an-niyatul khalisah, dan minhajus sahih. Ada pedoman sahih yang senantiasa dipegangnya. Sahabat-sahabat sekalian, itulah tahqiqus syahadatain, realisasi pembuktian syahadatain
yang senantiasa kita ucapkan berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa istiqamah dengan syahadah keimanan itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang ma'rifatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.